Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan coding dari materi Convolutional Code with OFDM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari script coding tersebut. Di sini kita menggunakan OFDM kode, berarti kode OFDM dengan number of carrier-nya 64. Coding use convolutional coding menggunakan coding convolutional atau konvolusi. Single frame size-nya 96 bit. Total number of frames-nya 100 dengan modulasi 16 GAM. Number of pilot-nya 4. Cyclic extension 25% 16. Langsung saja kita masuk ke generating and coding data atau menghasilkan dan mengkodekan data. Nah, di sini T data sama dengan rendin 9600,1, di mana di sini akan mengembalikan jumlah integer data yang dipilih dari rentang 9600 hingga 1. Di sini kita definisikan X sama dengan 1, SI sama dengan 1 untuk browse. Kemudian for perulangan D sama dengan 1 banding 100, data sama dengan T data X plus 95, X sama dengan X plus 96, K sama dengan 3, N sama dengan 6, S1 sama dengan size data, 2. Di sini untuk input ukuran matriksnya J sama dengan 1K. Jadi di sini untuk menghasilkan dan mengkodekan data ini merupakan kodenya agar data yang didefinisikan dapat memberikan hasil dalam bentuk pendefinisian variabelnya nanti. Selanjutnya, masuk ke convolutionally encoding data atau mengkodekan data secara konvolusi. Constraint sama dengan 7, di mana constraint length menentukan penundaan untuk aliran bit input ke encodernya. Kode gen 171133 polinomial atau kode generator menentukan koneksi output untuk aliran bit input ke encodernya. Trellis sama dengan poly to trellis constraint kode gen, di mana melakukan pendefinisian polytrellis menerima suatu polinomial dari convolutional coding dan dihubungkan kembali ke struktur trellis. Selanjutnya kode data sama dengan convolge data, trellis. Artinya di sini melakukan pendefinisian kode menggunakan konvolusi. Selanjutnya interleaving coded data. S2 sama dengan S size kode data, 2. J sama dengan S2 per 4. Matrix receives kode data J, 4. Jadi di sini nanti dia membentuk ulang kode data menjadi matriks J dikali 4. Nah, J-nya itu dari mana? Dari sini, dari pendefinisian sini. Jadi J S2 per 4. Jadi S2 dari size-nya kode data di atas, 2. Nah, ketika sudah didapat S2-nya, maka dia akan dibagi 4. Setelah itu didapatkan nilai J-nya. Nah, setelah itu LV data map inter LV matrix, 2, interleave. Inleave data sama LV data action. Jadi di sini itu, nah di sini dia mencantumkan kode datanya. Kemudian
selanjutnya kita ke binary to decimal konversi atau konversi biner ke desimal. Nah, DH sama dengan BI to DE in left data, left and SB. Di mana di sini mengubah vektor baris biner menjadi bilangan bulat desimal dengan posisi yang ditentukan, yaitu left and SB-nya. Selanjutnya masuk ke 16 QAM modulation atau modulasi 6 QAM. Jadi di sini merupakan proses modulasinya, di mana pendefinisian untuk modulasi QAM M sama dengan 16. Berarti ini termasuk dalam 16 QAM modulasi. Dia sama dengan QAM mod DH, M sama itu berarti memodulasi sinyal input X dengan menggunakan QAM dengan urutan modulasi yang ditentukan M, di mana output Y ini adalah sinyal yang termodulasi. Selanjutnya, pilot insertion. Lanjut, length data sama dengan length Y, di mana mengembalikan panjang dimensi array terbesar di Y pada panjang datanya. Field sama dengan 3 plus 3J, no fit sama dengan 4, K sama dengan 1. Kemudian di sini ada perulangan I 1 13 52. Nah, kemudian field data 1 I sama dengan field for J sama dengan I plus 1 I plus 12, field data 1J sama dengan Y K sama dengan K plus 1. Jadi di sini ini memasukkan sampel pasti field sama dengan 3 plus 3J di posisi 1, 14, 27, 40 antara sampel YK data pengguna yang harus dikirim. Nah, selanjutnya ini field data 1 dengan field data 1 aksen, field data 152 dan field data 152, field data 13 64 sama dengan field data 1 152. Kemudian for I sama dengan 1 52, field data I plus 6 sama dengan field data 1 I. Kemudian N. Selanjutnya IFFT IFT6 sama dengan IFT field data 64. Jadi di sini semua ini pilot insertion-nya ini diperlukan itu biasanya untuk tujuan sinkronisasi. Ini berarti transmisi sinyal tertentu pada frekuensi tertentu untuk membantu penerima menemukannya dengan cepat. Selanjutnya, adding cyclic extension atau menambahkan cyclic extension-nya, di mana chase data sama dengan 080,1, chase data 116 sama dengan IFFT 4964, for I sama dengan 164, chase data I plus 16 sama dengan IFFT I N. Jadi di sini ditambahkan cyclic extension untuk memperluas simbol, sehingga setiap simbol lebih dari satu siklus yang memungkinkan simbol keluar dari zona penyebaran tunda dan tidak rusak, di mana dapat mengurangi efek fading, intersimbol interferensi, dan meningkatkan bandwidth-nya. Selanjutnya di channel. Jadi di sini channelnya O sama dengan 1 for SNR 0250, OFDM6 sama dengan AWGN chase data SNR measure, di mana di sini kita menambahkan white Gaussian noise atau AWGN. Nah, di sini figur indeks sama dengan 180, plot indeks chase data B indeks OFDM6 R. Kita memplotkan both signalnya, legend original signal to be transmitted T
signal with AWGN-nya. Nah, kemudian di sini receiver. Jadi di sini ada model ini biasanya memungkinkan rasio sinyal terhadap noise, multipath, dan clipping daya puncak dikendalikan. Jadi rasio sinyalnya terhadap noise itu diatur dengan menambahkan jumlah white noise yang diketahui dengan sinyal yang ditransmisikan. Seperti itu. Selanjutnya, removing cyclic extension atau penghapusan cyclic extension. For i sama dengan 164 R exit i sama dengan OF dem 6 i plus 16, kemudian FFT di sini dia kebalikan dari FFT, dia mengembalikan domain dari sinyal waktu ke waktu. Kemudian FF6 sama dengan FFT R64 pilot 6 4i sama dengan i52. Kemudian di sini sync 1i FF6 i plus 6 n sama dengan k sama dengan 1 for i 11352 for c 1 plus i 1 plus 12 sync k sama dengan sync 1c sama dengan k plus 1. Jadi cyclic extension ini yang ditambahkan dalam pemancar dihapus untuk mendapatkan sinyal periodik yang sempurna. Kemudian masuk di demodulation. Demodulasi atau proses demodulasi. Dem data sama dengan QAM demod sync 16, di mana demodulator melakukan proses kebalikan dari modulasi yang mengembalikan informasinya. Lanjut ke decimal to binary conversion. Bin sama dengan D to B, dem data left MSB bin sama dengan bin aksen. Jadi di sini dilakukan konversi lagi dari desimal ke biner, karena tadi telah dikonversi biner ke desimal, maka desimal ke biner. Selanjutnya the interleaving the LV data match the interLV bin 2,2 the interleave the inlet LV data sama dengan the inlet data aksen, the inlet LV data sama dengan the in LV data di sini menggunakan titik 2, bedanya di sini tidak, dan yang di script yang 134 itu menggunakan tanda titik 2. Jadi di sini the interleaving-nya ini proses mengembalikan urutan simbol. Jadi di mana the interleaving yang sesuai menggunakan pemetaan terbalik untuk mengembalikan urutan simbol aslinya. Jadi dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan burst dalam sistem komunikasi nanti. Kemudian decoding data. Decoding data di sini n sama dengan 6, k sama dengan 3. Decode data fit dash, the LV data trail is 5, runs hard. Kemudian exit data, decode data. Nah, selanjutnya di sini kita mengkalkulasi atau menghitung BER-nya. Di sini ada perhitungan BER. Jadi di sini RX data sama dengan X data titik 2 error sama dengan 0 GX or data RX data error NN set C perulangan for I link data if RX data I sama dengan data I error sama dengan error plus 1 N. Yang di sini BER SI0 error per length data O sama dengan O plus 1 SNR loop and here
SI sama dengan SI plus I, main data loop, time averaging optimum result, rata-rata waktu untuk hasil yang optimal. For call sama dengan 125 untuk jika NSR loop diubah. Ber 1, call sama dengan 0 for row sama dengan 100. Ber 1 call sama dengan ber 1 call plus ber row plus call. Kemudian ber sama dengan ber banding 100 per 100. Jadi di sini figur I sama dengan 0,248 sinologi I ber little bear versus SNR, dimana ya label di sini yaitu bear, X labelnya itu SNR dalam DB, kemudian kita menampilkan grid pada figurnya. Nah, langsung saja di sini kita bisa lihat figur 1. Jadi di sini kita lihat di sini adalah simulasi dari convolutional coding with OFDM. Nah, di mana di sini kita menggunakan 16 GAM, di mana menunjukkan grafik bear versus SNR dengan nilai output bear sebesar 10⁻06, di mana besar nilai SNR yang didapatkan itu 14 dB. Apabila semakin kecil order modulasinya, semakin baik kinerja jaringan dari sistemnya. Nah, dalam sistem OFDM juga memungkinkan modulator order rendah dapat meningkatkan bit error rate-nya, tetapi menurunkan efisiensi dan kecepatan spektralnya. Di dalam sisi lain, menggunakan modulator ORD tinggi akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan spektral, tetapi menghasilkan bear yang buruk. Jadi untuk mencapai trade-off yang baik antara efisiensi spektral dan bear keseluruhan, bit error rate. Seperti itu. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih.